Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfi Purwanto. Saya Hidayat Nur Wahid. Saya Atta Ananda. Di sini kami akan mempresentasikan tentang artificial intelligence, yaitu atau sejarah AI. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Dayat. Oke, baik saya lanjutkan. Mari kita mulai dengan sejarah AI. Sejarah perkembangan AI adalah perjalanan yang panjang yang dimulai dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari matematika, filsafat, ilmu komputer, hingga neurobiologi. Pada awalnya, konsep AI berasal dari pemikiran filsuf-filsuf seperti Aristoteles yang merumuskan logika formal. Kemudian pada abad ke-17, René Descartes memperkenalkan ide tentang dualitas antara pemikiran dan tubuh, yang bekerja menginspirasi para peneliti untuk mempelajari bagaimana pikiran manusia bekerja. Lanjut, pada pertengahan abad ke-20, konsep AI mulai berkembang secara lebih ilmiah. Salah satu momen paling penting adalah pada tahun 1950 ketika Alan Turing memperkenalkan Turing Test, sebuah metode untuk mengukur kecerdasan mesin. Pada tahun 1956, istilah artificial intelligence pertama kali diperkenalkan pada konferensi Dartmouth yang menjadi titik awal penelitian intensif dalam AI. Lanjut. Pada tahun-tahun awal, banyak penemuan penting dibuat. Di antaranya adalah pengembangan algoritma pencarian oleh Claude Shannon dan Alan Newell untuk permainan seperti catur. Selain itu, Warren McCloud dan Walter Pitts mengembangkan model matematika pertama dari neuron biologis yang kemudian menjadi dasar bagi pengembangan neural network atau jaringan saraf tiruan. Lanjut. Nah, pada era 1960-an dan 1970-an, AI mengalami kemajuan pesat. Salah satu pencapaiannya adalah pengembangan sistem seperti ELIZA, sebuah program komputer yang dapat meniru percakapan manusia sederhana. Namun, di tahun 1980-an, optimisme ini meredup karena banyaknya tantangan teknis yang tak terduga, yang menyebabkan penurunan minat dan pendanaan, yang dikenal sebagai AI winter. Meskipun begitu, pada era ini juga muncul sistem pakar seperti MYCIN dan membantu pengambilan keputusan di bidang medis. Lanjut. AI mengalami kebangkitan kembali pada 1990-an berkat kemajuan dalam hardware dan munculnya big data. Algoritma AI kini lebih efisien dalam memproses data dalam jumlah besar. Salah satu inovasi besar adalah machine learning, di mana AI dilatih untuk belajar dari data-data yang sudah disediakan. Lebih jauh lagi, dengan deep learning, AI dapat mengenali pola-pola kompleks dalam gambar, suara, dan teks dengan akurasi yang sangat tinggi. Contohnya adalah teknologi pengenalan wajah dan suara yang kini digunakan dalam banyak perangkat seperti Siri, Google Assistant, dan sistem rekomendasi Netflix. Lanjut. Nah, seiring dengan perkembangan AI yang pesat, muncul juga tantangan-tantangan etis yang perlu diperhatikan. Tantangan ini mencakup masalah privasi, keamanan, bias algoritma, serta dampak sosial dari otomatisasi. Tokoh-tokoh seperti Elon Musk dan Stephen Hawking
telah memperingatkan tentang potensi bahaya dari Artificial General Intelligence atau AGI, yaitu AI yang memiliki kecerdasan yang setara atau bahkan melebihi manusia. Risiko yang mungkin muncul termasuk hilangnya kontrol manusia atas AI dan dampaknya terhadap pekerjaan serta keamanan global. Nah, AI terus berkembang pesat dan masa depannya masih terbuka lebar. Dengan penelitian yang terus dilakukan di berbagai bidang seperti robotika, pembelajaran mesin, dan pemrosesan bahasa alami, tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana memastikan bahwa AI dikembangkan secara bertanggung jawab dan etis. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengertian AI, machine learning, dan deep learning yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Lutfi Purwanto. Ya, AI adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem yang dapat melakukan tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. Tugas ini dapat mencakup pemecahan masalah, pengambilan keputusan, pemahaman bahasa alami, dan banyak lagi. Ruang lingkup AI mencakup semua metode dan teknik yang memungkinkan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. AI dapat berupa sistem berbasis aturan sederhana atau model yang lebih canggih seperti machine learning dan deep learning. Untuk contoh arti AI sendiri ada asisten virtual seperti Siri dan Google Assistant, robotika, permainan catur komputer, sistem pengenalan wajah, mobil otonom. Untuk jenis-jenis AI sendiri terbagi ada dua, yaitu Narrow AI dan General AI. Narrow AI yaitu AI yang dirancang untuk melakukan suatu tugas tertentu, yaitu misalnya pengenalan suara, klasifikasi gambar. Untuk General AI atau AGI, yaitu AI yang memiliki kemampuan berpikir dan belajar seperti manusia. Masih dalam untuk AI AGI ini masih dalam penelitian dan belum terwujud. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Atta. Baik, dari sini kan tadi sudah ada penjelasan dari sejarahnya, terus selanjutnya adalah AI. Nah, AI tadi ada lanjutannya lagi di dalamnya. Jadi untuk program lebih lanjut, yaitu namanya machine learning. Nah, machine learning sendiri adalah subbidang dari AI yang fokus pada pengembangan algoritma untuk memungkinkan komputer untuk belajar dari sebuah data yang kita input ke dalam sistemnya. Kemudian dalam main learning, sistem dilatih dengan data untuk mengenali pola, dan dari pola ini sistem dapat membuat prediksi atau keputusan tanpa diprogram secara eksplisit. Selanjutnya, ruang lingkup main learning adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk mencapai AI. Alih-alih diprogram dengan aturan tetap, modal main learning, machine learning menggunakan data untuk mempelajari hubungan dan pola, yang kemudian digunakan untuk membuat prediksi atau keputusan. Contohnya, algoritma untuk merekomendasikan produk di e-commerce, misalnya Amazon, pengenalan email spam, atau prediksi harga saham. Jadi kalau misalnya kita browsing-browsing menggunakan media sosial, itu kan biasanya ada tampilan iklan e-commerce, misalnya Shopee atau Tokopedia. Nah, itu biasanya menggunakan dari program machine learning. Selanjutnya, tipe-tipe machine learning. Yang pertama, supervised learning. Sistem dilatih menggunakan data yang sudah diberi label. Kemudian, model belajar dari input-output yang telah diketahui. Dua, unsupervised learning. Sistem dilatih menggunakan data tanpa kabel, dan model
mencoba menemukan pola atau struktur dalam data. Yang ketiga, reinforcement learning. Sistem belajar melalui interaksi dengan lingkungan dan memperoleh umpan balik reward dari tindakan yang dilakukan. Mirip seperti cara manusia belajar melalui coba dan coba. Selanjutnya yaitu adalah deep learning. Deep learning sendiri adalah tingkat lanjut dari machine learning. Deep learning adalah subbidang dari machine learning yang berfokus pada algoritma yang terinspirasi dari struktur dan fungsi otak manusia, yang dikenal sebagai jaringan saraf tiruan, artificial neural network. Deep learning menggunakan jaringan saraf yang memiliki banyak lapisan deep untuk menganalisis data dan belajar dari data tersebut. Ruang lingkup dari deep learning adalah bagian dari machine learning, tetapi dengan struktur yang lebih kompleks. Jaringan saraf dalam deep neural network memiliki banyak lapisan yang memungkinkan model belajar fitur data secara otomatis, tanpa perlu pemrograman eksplisit untuk menentukan fitur mana yang relevan. Selanjutnya adalah kelebihan. Kelebihan dari deep learning ini adalah sangat efektif untuk tugas-tugas yang melibatkan data yang sangat besar, seperti gambar, suara, teks, di mana pola atau fitur yang kompleks perlu dipelajari. Contoh, pengenalan gambar dalam aplikasi seperti Google Foto, pengenalan suara di asisten virtual, sistem deteksi objek pada kendaraan otonom, algoritma pemrosesan bahasa alami seperti ChatGPT atau BERT. AI adalah istilah umum untuk sistem yang cerdas. Machine learning adalah salah satu pendekatan untuk mencapai AI dengan mengajarkan mesin untuk belajar dari sebuah data. Sedangkan untuk deep learning adalah bagian dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan dalam bentuk menangani masalah yang lebih kompleks, seringkali dengan data yang lebih besar. Jadi, deep learning adalah teknik yang lebih canggih di bawah payung machine learning. Dan machine learning adalah bagian dari sebuah AI. Baik, untuk perbandingan utamanya ada di sebelah sini, ada aspek AI, machine learning, dan deep learning. Ada definisi, tujuan, teknologi utama, aplikasi, dan data, dan kompleksitas. Baik, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.